Halo, assalamualaikum saudara sebangsa dan setanah air. Kalau kemarin kita sudah memanen ya, otomatis instalasi hidroponik kita sudah kosong. Nah, saatnya kita isi dengan bibit yang baru. Nah, saya udah nyiapin bibitnya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah bibit pakcoy. Cukup bagus, cuman agak kutilang. Nah, kutilang itu adalah kurus, tinggi dan langsing. Sebenarnya bukan nggak ideal ya, karena yang ideal itu nggak kutilang. Jadi harusnya lebih pendek. Kenapa kutilang? Biasanya karena kurang sinar matahari waktu proses pembuatan bibit. Belakangan ini kan hujan ya, jadi memang kurang sinar matahari sehingga bibitnya kutilang. Nah, efeknya apa kalau bibit kutilang kayak gini? Nanti ketika tumbuh besar dia akan memanjang, jadi kemungkinan dia itu rubuh kena angin itu lebih besar. Tapi karena ya adanya bibit ini ya udah nggak apa-apa, kita tanam aja. Jadi bibit ini kita potek-potek dulu. Kita potek, bisa kita potek persatuan ya. Nah, tuh ini, lalu kita masukkan ke ini namanya netpot. Netpot kita masukkan. Nah, pastikan posisinya tegak ya, tegak dan di tengah netpot. Supaya apa? Nanti ketika cuaca panas, netpot ini oke, Om Afandi ya, maklum sendirian pegang kamera jadi nggak bisa fokus kamera Om ya. Ini jadi pastikan di tengah netpot dan berdiri ya, karena nanti kalau dia itu miring nempel di netpot, ketika matahari terik netpot ini akan panas dan daun yang nempel ke netpot nanti akan layu dan kering. Jadi usahakan waktu letakkan di netpot di tengah-tengah dan berdiri. Oke, kita lakukan semuanya seperti ini dulu. Kita taruh di nampan ya, nanti sampai banyak baru kita taruh di instalasi pralon. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau bikin instalasi hidroponik, kalau saya menggunakan pralon 2 in, gedenya 2 in. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Kalau 2 in ini, yang pertama kelebihannya saya nggak perlu pakai apa namanya, kain flanel. Nah, kain flanel itu kan kayak kalau di kompor sumbunya ya, biar airnya meresap. Karena apa? Nggak perlu kain flanel. Ini sudah mentok ke dasar pralon, jadi sudah langsung terkena air, sehingga tidak perlu membutuhkan kain flanel lagi. Tapi kekurangannya, ketika dia nanti tumbuh besar, akarnya banyak, nah, karena pralonnya itu kecil, 2 in ya, nanti akarnya akan menutupi aliran air, sehingga rawan tumpah nanti airnya ya, ketika umur-umur di atas 25 hari, jadi nanti akan rawan tumpah. Nah, itu kekurangannya kalau memakai pralon kecil 2 in. Ya, kelebihannya kita nggak perlu pakai kain flanel, dan harganya relatif lebih murah. Untuk teman-teman yang mau belajar, saya sarankan pakai yang ukuran 2,5 in ya, 2,5 in. Nanti mungkin dikasih kain flanel ya, kain flanel. Saya ambilkan dulu kain flanelnya. Nah, seperti ini kain flanel. Jadi fungsinya seperti sumbu kompor. Nanti kita taruh di bawah netpot seperti ini. Nah, jadi kayak sumbu. Baru kita di atasnya kita taruh bibitnya. Ingat, usahakan di tengah dan berdiri tegak. Berdiri tegak ya. Di tengah. Di tengah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini
ketika kita memakai peralon yang ukurannya 2,5 in ke atas, karena ketika kita taruh ini netpotnya di peralon, dia nggak menyentuh dasar peralon sehingga tidak kena air, nanti kering mati. Nah, makanya kita kasih kain flanel sebelum akarnya mencapai ke air. Itu untuk sistem NFT. Nah, ada sistem NFT, ada sistem DFT. Sistem NFT itu jadi airnya itu dibikin tipis, lapisan tipis seperti film ya. Jadi ngalir terus kalau NFT. Kalau DFT dia agak dibuat menggenang. Nah, kalau untuk peralon 2 in nggak bisa dibikin DFT untuk menggenang karena kecil ya. Yang bisa itu ukuran 3 in. Silahkan nanti. Ada keuntungannya masing-masing. Kalau untuk sistem NFT dia itu cepat, pertumbuhannya cepat ya. Pertumbuhannya cepat, tapi kelemahannya kalau mati listrik, ya mati listrik di siang hari gitu ya, rawan mati karena airnya langsung habis. Kalau sistem DFT pertumbuhannya relatif lebih lambat, cuman keunggulannya ketika kita mati lampu, nah itu masih bisa bertahan selama dalam peralon itu masih ada airnya. Oke. Jadi tadi bibit ini umurnya 10 HSS. Nah, nanti kalau teman-teman itu belajar hidroponik akan mengenal istilah HSS, yaitu hari setelah semai ya. HSS, hari setelah semai. Nanti itu untuk perhitungan teman-teman ketika kapan sih saya harus menanam menyebar benihnya, menyemainya gitu ya. Nah, umurnya ini 10 hari. Nah, nanti kalau udah 10 hari ada 4 daun. 4 daun ya. Sudah ada 4 daun. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau udah 4 ini sudah layak untuk dipindah ke instalasi peralon. Jadi teman-teman nanti bisa menghitung, oh bibit saya harusnya sudah 10 HSS hari setelah semai ketika hidroponik saya yang pertama panen. Nah, nanti ada istilah HST, hari setelah tanam. Nah, hari setelah tanam itu dihitung ketika kita menaruh. Nah, hari ini kan saya naruh nih di peralon. Nah, itu hari pertama, HST. Nah, untuk pembesaran itu di peralon saya biasanya memakai waktu 30 HST. Jadi 10 hari di semai dan 30 hari di instalasi HST di peralon. Jadi kita bisa menghitung sehingga tidak ada kekosongan di instalasi kita ketika panen, besoknya langsung bisa isi. Jadi berarti setelah 20 HST yang ada di peralon, nah kita sudah mulai menyemai benihnya. Oke. Mungkin jangan lupa nanti ketika naruh di peralon pastiin bawahnya ini terkena air ya. Kalau nggak terkena ke air ya tadi dikasih kain flanel supaya airnya meresap ke atas, jadi kayak sumbu kompor ini. Mungkin itu aja sharing kita hari ini. Nanti ketika proses semai ya, kalau ini kan udah bibit ya, udah tandur, kalau orang Jawa bilang udah tandur. Nah, nanti proses pembuatan tempat pembenihan nanti kalau saya pas membuat benih bisa saya share lagi. Hari ini cukup sekian. Yang perlu diperhatikan adalah tadi bibit yang mau ditanam paling enggak 10 hari HSS atau 10 hari semai, setelah semai. Dan juga pastikan pilih yang bagus ya bisnisnya ya. Kalau teman-teman semua punya katakan 100 lubang gitu ya, 100 lubang yang mau ditanam, beri spare 20%. Nah, bikin bibitnya 120 biji. Supaya apa? Karena nanti pada proses semai itu tidak semuanya itu bagus. Jadi kalau teman-teman nanti semai kok ada yang bagus, ada yang enggak, ya udah itu biasa. Semua orang mengalami, jadi nggak usah khawatir, itu semua mengalami. Jadi tetap semangat, pilih yang bagus. Jadi kalau punya 100 lubang, bikinnya 120 ya. Nah, supaya apa? Nanti kalau ada yang nggak tumbuh baik, bisa digantikan dengan yang lain. Oke?
tetap semangat, kita manfaatkan apa aja yang ada. Nah mungkin yang WFA gitu ya, mau ngapain, nah ini bisa dicoba di rumah, karena paling sehari kita butuh katakan 1 jam lah untuk ngerjain ini, dan nggak harus tiap hari. Jadi teman-teman bisa mengisi waktu luang bagi teman-teman yang saat ini WFH, kerja di rumah, atau memang dari dulu kerjanya di rumah pengen punya kegiatan lain. Silahkan memanfaatkan lahan di sekitar teman-teman untuk bertanam hidroponik. Oke, baik, sekian video kayak kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom chat, atau bisa japri, atau bisa copy di sini biar lihat langsung. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.